Perbanyaklah kalian mengingat kematian, dan Rasulullah menamakan kematian di sini hadzimil ladzat, hadzimil ladzat, sesuatu yang menggempur, menghancurkan, memporak-porandakan segala kenikmatan. Maknanya orang yang hidupnya paling nikmat di dunia, yang hidupnya paling lezat di dunia, begitu merasakan detik-detik awal sakaratul maut, hancur segala kenikmatan yang pernah dia rasakan, seolah-olah nggak pernah dia rasakan. Dan semua orang itu akan merasakan kematian tersebut. Al-mautu atin an qarib kullun lahu minnuh nasib man kan danin aw nasib fa huwa musibah amah. Kematian bakalan datang, wa kullu atin qaribun. Segala sesuatu yang pasti datang ya dekat. Segala sesuatu yang pasti datang dekat, dan enggak ada yang lebih pasti melebihi kematian. Berapa banyak orang yang menanti besok, datang besok dia udah enggak ada. Berapa banyak orang yang menanti minggu depan dia udah tahlilan. Banyak yang seperti itu. Wal maut agrabu ghaibin yuntazar, sesuatu gaib yang paling dekat kedatangannya, yang ditunggu-tunggu. Fal isti'dad loh, persiapan untuk kematian harus lebih kita prioritaskan daripada persiapan untuk hal yang lain, untuk hal duniawi. Orang kalau mau kawinan, waduh persiapannya dari berbulan-bulan sebelumnya. Udah milih baju. Nah kita sekarang ini kita bakalan mati, pasti bakalan mati, dan kematian itu nggak bikin janji. Kalau pesawat ada janjiannya, tapi kalau kematian itu tanpa ada jadwal, dia bisa datang sewaktu-waktu, nggak peduli jam berapapun, siang, malam, dan kita disuruh bersiap. Persiapan untuk kematian harus lebih kita prioritaskan ketimbang persiapan untuk dunia. Orang kalau mau kawin dia persiapkan bajunya. Nah kita sekarang bakalan mati, apa persiapan kita untuk kematian? Mana baju kematian kita? Orang dulu paling enggak harus punya kafan di rumahnya. Di antara para aulia was salihin adalah Al-Habib Alawi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tadi kan kita baca Maulid Simtud Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, karya beliau. Nah ini putranya yang di Solo, abahnya Ammi Anis, Al-Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi. Ada Al-Habib Alawi hadir haul di Palembang, diminta sama besannya, diminta sama keluarganya untuk hadir haul di Palembang, maka beliau hadir. Subhanallah, meninggal di Palembang. Saat beliau meninggal di Palembang, dibuka di kopernya ada kain kafan, udah siap kain kafan. Sampai di antara orang-orang yang kita kenal, tamu, kita banyak datang tamu dari Hadramaut. Itu tamu, beberapa tamu dari Hadramaut yang kita kenal datang ke Indonesia, itu dia dalam kopernya bawa kain kafan. Dia kalau mati paling enggak kafannya udah siap. Bukan kafan asal-asalan yang asal jadi begitu aja, udah disiapkan nih kafan. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Karena itu persiapan untuk kematian harus lebih kita utamakan daripada persiapan untuk hal-hal duniawi. Dan kita semuanya ini bakalan meninggal dunia, bakalan mati. Cuma mati dalam keadaan yang bagaimana? Itu disampai dikatakan tuba liman mat wa matat sayyi'atuh. Wa wailun thumma wail liman mat wa ma matat sayyi'atuh. Beruntung orang yang mati dosanya turut mati. Sebab ada lagi orang yang sial 1000 kali sial, dianya mati tapi dosanya nggak mati, tetap dosanya ngalir terus. Kan kita tahu ada pahala jariah, ada amal jariah. Nah ini ada dosa jariah, dan dosa jariah tersebut itu musibah ammah, mengalir di mana-mana, terjadi di mana-mana. Dulu ngajarin orang bikin maksiat, mencontohkan orang bikin maksiat, dijadikan sesuatu tradisi di wilayahnya, di lingkungannya, dosa jariah. Waliyadzubillah. Itu Sayyidina Isa
ibn Maryam, beliau diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Maka beliau diminta untuk menghidupkan satu orang yang udah mati puluhan tahun yang lalu. Maka beliau berdoa kepada Allah, dengan izin Allah orang itu dihidupkan. Waktu mati itu orang masih pemuda, anak muda, masih gagah. Begitu dihidupkan, kembali, ya fisiknya masih muda, dikembalikan seperti semula, cuma rambutnya udah putih semua. Maka orang-orang sepuh yang kenal sama dia 70 tahun yang lalu mati, "Lang, kamu waktu mati saya kenal kamu, kan kita seumur. Kamu waktu mati kan kamu masih muda. Sekarang muka tetap, tetapi kok rambut putih semua." Saya waktu diperintahkan bangun dari kubur, saya kira ini hari kiamat. Rambut yang hitam berubah menjadi putih saat itu juga. Karena takutnya kalau itu adalah hari kiamat. Kemudian ditanya, "Bagaimana keadaanmu di alam kubur?" Dia bilang, "Saya ini setelah 70 tahun meninggal dunia." Ditanya, "Masih berasa sakit gak sakaratul maut?" "Masih berasa, sakitnya dicabut nyawa tuh perihnya masih berasa di tubuh saya." Sampai akhirnya dia mengatakan, "Cuma saya minta tolong satu hal. Saya dulu tuh jadi agen ekspedisi, artinya nganterin barang orang, mengantarkan amanat orang, nganter kafilah. Nah itu saya dulu pernah ngambil haknya orang tanpa izin. Saya kira ini sih gratis. Enggak taunya malah saya dituntut di penjara di barzakh 70 tahun gara-gara hal ini." Bilang, "Apa yang kamu lakukan?" "Dulu di antara barang yang saya bawa itu ada tumpukan kayu bakar. Waktu kita di tengah perjalanan makan siang ada daging nyangkut di sela-sela gigi saya. Saya ambillah dari kayu bakar tersebut ya, sedikit dengan ukuran tusuk gigi untuk mengeluarkan daging yang ada di gigi saya yang nyangkut itu. Kemudian itu tusuk gigi curian saya buang sembarangan, enggak saya kembalikan lagi ke tumpukan kayu tersebut. Maka saya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atas hal ini." Bagaimana kalau yang dia ambil tanahnya orang? Bagaimana kalau yang dia mau ambil perusahaannya orang, hartanya orang? Kesian yang kayak begini. Kesian yang kayak begini. Sebab besok hari kiamat urusan dosa antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu memang berat. Tetapi yang lebih berat lagi kalau berurusan dengan makhluk, ada haknya manusia di situ. Pernah zalimin orang, pernah ngatain orang, pernah memfitnah orang, pernah suudzon kepada orang lain, pernah ngambil hartanya orang, pernah nyakitin orang lain, pernah membohongi, menipu orang lain. Nah ini yang urusannya besar besok hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yatajalla bikaramih wa afwih wa judih wa maghfiratih. Allah bertajalli di hari kiamat dengan ampunannya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Dipanggil tuh hamba-hambanya kaum mukminin umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala bilang, "Ya ibadi," di antara hamba-hamba tersebut dipanggil, "Maka ana baini wa bainakum," dosa yang terjadi antara aku dengan kalian, "faqad afautukum an," sudah aku maafkan. Tinggal yang terjadi antara kalian satu sama lain. Enggak boleh ada masuk seorang pun ke dalam sorga selama masih ada haknya orang lain di pundaknya yang belum dia kembalikan. Tinggal antara kalian satu sama lain, fatasamahu fatawahabu wadkhulul jannah. Saling memaafkanlah satu sama lain dan silahkan masuk surga di hadapan kalian. Ini kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Nah karenanya beruntung orang meninggal dunia sedangkan urusannya udah beres. Dosa-dosanya udah kagak ada, udah mati. Tapi sial dan rugi apabila dia meninggal dunia. Seandainya dia meninggal dunia masih ada dosa yang belum diampuni oleh Allah Ta'ala, celaka. Apalagi dosanya bukan masalah dosa yang belum diampuni, dosanya masih mengalir terus, jalan terus itu dosa, mengalir terus dosa tersebut. Waliyadzubillah min dzalik.